Halo teman-teman marketers, jumpa lagi bersama saya Rian Nasution, Industry Head untuk Consumer Property dan Retail di Marketers Inc. Ya, dalam episode 10 Minutes Industry Update kali ini, kami akan sampaikan 5 berita terupdate dalam minggu ini. Ya, kita masuk ke berita yang pertama. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani rencananya akan memperpanjang insentif subsidi PPN bagi rumah tapak ataupun rumah susun baru hingga Desember 2021. Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan akan memperpanjang insentif untuk sektor properti hingga akhir tahun 2021 ini. Insentif ini berupa subsidi PPN yang ditanggung oleh pemerintah hingga Desember 2021. Awalnya, insentif ini diberikan selama 6 bulan, yakni mulai dari Maret hingga Agustus 2021. Namun, akan diperpanjang lagi hingga 4 bulan, yaitu sampai dengan Desember 2021. Insentif ini berlaku untuk rumah tapak baru dan bukan bekas, serta dengan kriteria rumah jadi dan bukan inden. Dalam periode sebelumnya, pemberian insentif PPN ini diberlakukan dengan 2 besaran nilai, yakni 100% ditanggung oleh pemerintah atas rumah tapak ataupun rumah susun dengan harga jual paling tinggi 2 miliar rupiah. Serta 50% ditanggung oleh pemerintah atas rumah tapak ataupun rumah susun dengan harga jual di atas 2 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah. Pada saat itu, Ibu Sri Mulyani mengungkapkan salah satu alasan penghapusan PPN untuk pembelian rumah karena sektor properti sangat terdampak oleh pandemi. Di sisi lain, sektor ini juga banyak menyerap tenaga kerja dan banyak berkaitan dengan industri lain, sehingga butuh dukungan stimulus dari pemerintah. Real Estate Indonesia atau REI mendukung penuh rencana perpanjangan insentif PPN properti hingga akhir 2021. Ketua Umum REI, Bapak Totok Lusida, menyebutkan bahwa pelaksanaan stimulus akan bisa berdampak luas bagi sektor lain yang terkait dengan industri properti, dan diharapkan penjualan properti bisa naik 20%. Oke, berita yang kedua. Usai menutup seluruh gerai retail Giant, PT Hero Supermarket Tbk melakukan ekspansi ke bisnis mebel. Usai menutup seluruh gerai retail Giant mulai Juli ini, PT Hero Supermarket Tbk akan ekspansi ke bisnis mebel. Bersama dengan anak usahanya, PT Rumah Mebel Nusantara, Hero akan mendirikan anak perusahaan baru yang bergerak di bisnis mebel dengan nama PT Distribusi Mebel Nusantara dengan modal dasar senilai 11 miliar rupiah. Nantinya, PT Distribusi Mebel Nusantara akan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan mebel besar. Hero memiliki 1 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000 dan PT Rumah Mebel Nusantara memiliki 1.099.999 lembar saham atau senilai dengan 10 miliar rupiah. Seperti diketahui, sebelumnya Hero Supermarket mulai menutup seluruh gerai Giant di seluruh Indonesia pada Juli 2021. Hero akan mengubah hingga 5 gerai Giant menjadi IKEA sebagai langkah strategis perusahaan dan sisanya akan dipertimbangkan untuk dikonversi menjadi gerai Hero Supermarket. Baik teman-teman marketers, berita yang ketiga. Pemilik restoran berada di ujung kebangkrutan karena pendapatan hanya mencapai 10 hingga 15% dari normal selama pemberlakuan PPKM darurat. Memasuki hari ke-10 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, pengusaha restoran mulai berteriak terhimpit kesulitan menutup biaya operasional. Beberapa perusahaan restoran juga sudah gulung tikar. Omset mereka selama PPKM darurat dinilai sangat tipis, hanya berkisar 10 hingga 15% dari kondisi normal.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI bidang restoran Bapak Emil Arifin. Saat ini, restoran boleh beroperasi dengan syarat takeaway atau makanan dibawa pulang. Sementara dine-in atau makan di tempat dilarang selama PPKM darurat ini. Sayangnya, pendapatan dengan cara ini belum bisa mendongkrak penjualan. Penjualan melalui sistem online atau daring juga terlihat tidak banyak membantu. Di sisi lain, beban operasional yang menjadi tanggungan tidak sedikit, mulai dari biaya sewa hingga gaji karyawan. Saat ini, gaji karyawan sudah mulai dipangkas. Namun, biaya sewa tetap menjadi kewajiban dari pemilik restoran kepada pusat perbelanjaan ataupun pemilik tempat. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Kemudian berita yang keempat, terjadi transaksi jumbo untuk pembelian saham PT Matahari Department Store Tbk dengan sistem transaksi tutup sendiri atau crossing sebesar 1,28 triliun rupiah. Di bursa saham minggu ini terjadi transaksi jumbo untuk saham PT Matahari Department Store Tbk oleh broker PT CGS CIMB Sekuritas untuk pembelian sebanyak 5,7 juta lot LPPF di harga Rp1.530 per unit dengan total nilai Rp875 miliar yang disalurkan ke berbagai investor lokal yang menggunakan broker yang sama alias transaksi tutup sendiri atau crossing. Selain itu, terjadi juga pembelian dari investor asing yang juga melakukan crossing saham sesama investor asing sebanyak 1,6 juta lot, sehingga total nilai transaksi di pasar nego di saham PT Matahari Department Store Tbk hari ini mencapai 1,28 triliun rupiah. Transaksi ini kemungkinan besar merupakan transaksi realisasi tender offer Aurik Digital sebesar Rp1.530 per unit yang baru saja rampung 3 Juli yang lalu serta sesuai dengan rencana dari perusahaan, yakni pembelian saham Matahari Department Store Tbk dari Greater Universal sebanyak 126 juta unit dan dari OUI Investment sebanyak 139 juta unit. Jumlah saham tersebut mewakili lebih dari 10% saham PT Matahari Department Store Tbk, sehingga apabila ini merupakan transaksi dari Aurik Digital, maka akan dapat menguasai 50,1% saham PT Matahari Department Store Tbk, sehingga nantinya Aurik Digital akan menjadi pengendali baru. 5. Pengelola supermarket Hypermart PT Matahari Putra Prima Tbk berencana akan melakukan private placement sebanyak 10% dari jumlah saham perusahaan dengan perkiraan sebesar Rp670,84 miliar. Pengelola supermarket Hypermart PT Matahari Putra Prima Tbk berencana untuk melakukan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement dengan jumlah saham yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 752,91 juta saham atau 10% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor. Informasi ini berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh PT Matahari Putra Prima Tbk di Bursa Efek Indonesia. Dana hasil aksi korporasi ini akan digunakan untuk memperkuat modal kerja perusahaan untuk mendukung pengembangan bisnis, baik secara online maupun offline, serta untuk memperkuat struktur neraca keuangan
untuk menjaga kinerja keuangan yang baik guna mendukung pelaksanaan bisnis retail perseroan secara seluruhan ke depannya. Pelaksanaan penambahan modal ini akan berdampak pada terdilusinya kepemilikan dari para pemegang saham maksimal sebesar 9,09%. Diperkirakan perusahaan akan mendapatkan dana senilai 670,84 miliar rupiah. Perusahaan akan melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa pada 16 Juli 2021 untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam pelaksanaan private placement ini. Ya, itu teman-teman marketers 5 berita terupdate dalam minggu ini. Jangan lupa teman-teman marketers untuk subscribe channel Marketers TV sekarang. Like serta komen pada link di bawah ini serta nyalakan loncengnya agar teman-teman marketers tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik dari kami. Saya Rian Nasution beserta kru dan teman-teman yang bertugas dalam protokol COVID mengucapkan undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe, stay healthy.